Untuk contoh perubahan kebijakan akuntansi, di sini ada ilustrasi yang saya ambil dari Kiso di tahun 2011, di mana tanggal 1 Januari 2011 PTA menjual saham 200 juta dan mulai beroperasi nih di industri retail. Berikut data penjualan, pembelian, persediaan, dan beban operasi selama tahun 2011 sampai 2013 yang dilakukan dengan transaksi kas. Nah, ternyata selama 3 tahun tersebut, dari mulai 2011 sampai 2013, si Pro PTA itu awalnya di tahun 2011 dan 2012 dia menerapkan metode rata-rata tertimbang untuk menilai untuk menghitung si persediaannya. Namun di tahun 2013 PTA merubah kebijakan akuntansi terkait dengan metode penilaian persediaan dari average menjadi FIFO. Itu tahun 2013. Nah, kita akan melihat bagaimana perlakuan akuntansi ketika terjadi perubahan kebijakan akuntansi terkait metode persediaan. Berikut perbandingan jumlah persediaan. Nah, di sini selama 3 tahun ke belakang dari 1 Januari 2011 sampai 2013 untuk average jumlah persediaannya 0, 50 juta, 75 dan 95. Namun kalau kita menggunakan FIFO, nilai persediaannya menjadi yang tadinya 50 juta menjadi 55, 75 menjadi 85 dan 95 menjadi 10 juta. Di sini secara garis besar si penggunaan metode FIFO itu meningkatkan jumlah persediaan yang dimiliki oleh PTA. Di sini ada ilustrasi perubahan metode persediaannya. Kita bisa melihat nih selama 3 tahun awalnya kan di sini ada ini perbandingan yang tadi ya. Nah, di sini nilai sebenarnya bahwa yang tadi itu apa namanya teh? Jumlah persediaan. Kalau yang ini jumlah COGS-nya. Perbandingan COGS menggunakan average dan menggunakan FIFO. COGS-nya bisa terlampir. Ini sesuai dengan perhitungan yang sudah dihitung oleh perusahaan dengan menggunakan kartu persediaan atau menggunakan sistem perhitungan persediaan dengan menggunakan average, FIFO atau LIFO seperti yang sudah dibahas di mata kuliah sebelumnya. Ini jumlah average-nya menggunakan average sekian dan menggunakan FIFO sekian, sehingga di masing-masing tahun itu ada perbedaan pengakuan COGS nilai 5 juta. Ada keterangan lagi bahwa dampak pajak diabaikan. Jadi meskipun jumlah persediaan dan pengakuan COGS-nya berubah dari average ke FIFO, itu si dampaknya tidak terlalu dampak atas pajaknya itu diabaikan, tidak berpengaruh. Lalu asumsinya ya kalau sepertinya si pajaknya dihitung, berarti ketika jumlah COGS-nya meningkat itu akan mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Tidak ilustrasi perubahan metode persediaan. Ini ada laporan di laba ruginya. Kalau yang atas menggunakan average, sehingga laporan laba bersih, laporan laba ruginya, perolehan laba bersih tahun 2011 200, 12 75 dan 13 20 juta. Kalau menggunakan FIFO itu kalau tahun 2011 205, 1280 dan 2013 125. Nah, ini perhitungan yang laba bersih ini seperti perhitungan kita membuat laporan laba rugi dalam menghitung laba bersih, di mana kita menjumlahkan penjualannya berapa dikurangi dengan COGS-nya berapa dikurangi dengan beban-bebannya sehingga diperoleh laba bersihnya. Tapi bisa dilihat ya kalau perolehan laba bersih yang dimiliki oleh perusahaan jika menggunakan FIFO lebih besar dibandingkan menggunakan average. Begitupun juga kalau sepertinya si laba bersihnya jumlah persediaan berubah, COGS berubah, otomatis laba bersih pun berubah, sehingga pelaporan di laporan laba ditahan pun akan berubah juga, karena di sini ada pengakuan laba bersihnya disesuaikan dengan perolehan laba bersih di periode tersebut. Ini kan berubah ya, meskipun laba ditahan awalnya sama, tapi karena perolehan laba bersih dengan menggunakan dua metode tersebut berbeda, otomatis jumlah laba ditahan akhirnya pun akan berbeda juga. Nah, laba ditahan akhir itu yang akan nantinya akan dilaporkan kembali di laporan posisi keuangan bagian ekuitas yang ini kan ya, sehingga tetap ketika metode
perhitungan persediaannya berubah, maka hal tersebut bisa berpengaruh terhadap hampir semua laporan keuangan. Bisa lihat ya, kalau tadi kan laba bersihnya berubah, otomatis saldo laba di tahun akhirnya nanti akan berubah. Laba di tahun akhir berubah, otomatis jumlah aset ekuitasnya juga pun akan berubah di laporan keuangannya. Serta di laporan metode arus kas, kalau arus kas itu kan berhubungannya dengan jumlah kas yang keluar dan jumlah kas yang masuk. Karena tadi sini si perubahan nilai persediaannya tidak berdampak pada pembayaran pajak, otomatis jumlah kas yang kita keluarkan untuk membayar pajak tidak akan berpengaruh. Sehingga di sini untuk laporan arus kas tidak terlalu berdampak ke laporan ini. Lalu di sini ilustrasi perubahan metode persediaan. Tadi kan kita bisa mengetahui bahwa si metode persediaan tersebut diubah dari tahun 2000 per tahun 2013, sehingga kita bisa melihat berapa nih jumlah akumulatif awal di tahun 2013 dengan melihat yang tahun-tahun sebelumnya. Dan kalau dijumlahkan selama 2 tahun tersebut, jumlah perbedaan labanya senilai 10 juta, sehingga yang perbedaan tersebut kita harus akui nih. Kalau karena di sini perbedaan nilai FIFO-nya itu menjadi lebih besar dibandingkan average cost, otomatis yang 10 juta itu akan menambah jumlah persediaannya karena lebih besar si penggunaan metode menjadi lebih besar nilai persediaannya ketika menggunakan FIFO. Maka yang 10 juta ini jumlahnya menjadi di debitnya persediaan, kreditnya laba ditahan. Nah, kalau untuk PSAK ini tergantung kebijakan dari si ini yang mau menerapkannya kapan, dan disesuaikan juga dengan kesiapan dari si industri. Nah, dalam penerapan standar yang baru, DSAK pasti tidak semena-mena atau tidak asal harus menerapkan pertanggal sekian. Sebelum PSAK menetapkan atau mengefektifkan PSAK yang baru harus digunakan oleh perusahaan serentak, dia harus menganalisis dulu, terus mengevaluasi dulu, lalu ada proses sosialisasi kepada praktisi, lalu ada proses penyesuaian dari PSAK yang baru dengan PSAK yang sudah kita terapkan. Kalau seperti itu, lalu setelah itu setelah kita sosialisasikan, nanti ada draft PSAK yang barunya seperti apa. Nah, ketika sudah proses draft itu dibuat dan dievaluasi oleh berbagai pihak, baik itu praktisi ataupun akademisi ataupun pembuat kebijakan, barulah si DSAK menetapkan bahwa PSAK tersebut akan berlaku pada tanggal berapa di tahun berapa. Nah, kalau sepertinya sudah ditetapkan, otomatis semua perusahaan yang terkait itu wajib menerapkan PSAK tersebut.